Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi produksi dan juga kegiatan ekonomi konsumsi dan juga distribusi. Nah, ini kita bahas berdasarkan kisi-kisinya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya Bapak Ibu, perlu rasanya kita akan bedah dulu kisi-kisi 67 dan juga kisi-kisi 68. Baik, kisi-kisi 67 indikator 28 disajikan kasus tentang perilaku ekonomi, ada perilaku konsumsi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal tentang sebuah perilaku ekonomi. Nah, dari perilaku ekonomi yang ada di soal itu, Bapak Ibu diminta menentukan mana yang termasuk perilaku ekonomi konsumsi. Kemudian di kisi-kisi 68 pada indikator 29, Bapak Ibu akan diberikan sebuah kasus tentang perilaku ekonomi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi produksi. Nah, nanti di kisi-kisi 68 itu Bapak Ibu diberikan contoh dari perilaku ekonomi. Nah, nanti dari perilaku ekonomi tersebut Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan mana yang termasuk pada perilaku ekonomi produksi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin lebih belajar kembali tentang soal-soal pretest PPG Guru SD, kami sudah membuat eh, bimbel online untuk Bapak Ibu guru yang khusus mengajar di SD, yaitu guru SD ya. Nah, nanti di bimbel kami ada 10 kali pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 21.00. Jadi selama 2 jam pembahasan soalnya terakurat sesuai FR soal asli dan sesuai kisi-kisi aslinya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat. Nah, 3 tryout soal terakurat ini Bapak Ibu akan mendapatkannya saat setelah melakukan pembayaran. Jadi nanti misalkan hari ini Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka saat itu juga kita akan berikan tryout-nya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 mini tryout 200 soal nanti banyaknya ya. Nah, setiap 10 mini tryout itu nanti isinya 20 soal. Nah, ini diberikan saat Bapak Ibu selesai melaksanakan bimbel. Misalkan pertemuan pertama selesai, maka kita akan berikan 20 soal tersebut. Kemudian, gratis 10 video rekaman bimbel. Nah, gratis video rekaman bimbel ini diberikan setiap malam Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, nanti kita akan berikan eh, handout file soal dan pembahasan yang telah kita lakukan dengan hanya membayar Rp200.000 saja Bapak Ibu guru ya. Baik, untuk cara pendaftaran silahkan daftar pretest Juli, kirim ke WA kami di 081803 3580023. Pelaksanaannya nanti pada 8 Juli sampai dengan 19 Juli nanti, berarti bertepatan dengan hari pengumumannya Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, nanti kita akan berikan pembahasan trik mudah menjawab soal pertama KI, KD atau CP, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, kita akan berikan trik mudahnya cara menentukan mana aspek pengetahuan, mana aspek sikap, dan mana aspek keterampilan. Kemudian, kita akan berikan trik juga tentang merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, instrumen penilaian, merumuskan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian menentukan materi pokok, media pembelajaran, dan bahan ajar. Kemudian yang ketujuh, kita akan ajarkan trik mudah menjawab soal PTK. Dan yang kedelapan, kita akan memberikan trik mudah menjawab soal pedagogi. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan daftar ke nomor WhatsApp kami di 081803358023. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama Bapak Ibu tentang kegiatan ekonomi ini. Analisis perilaku konsumen dan perilaku produsen berikut. Perilaku-perilaku produsen ditunjukkan pada nomor titik-titik. Apakah 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu guru mana yang termasuk kepada perilaku produsen, karena yang ditanyakan adalah tentang perilaku produsen atau perilaku orang yang melakukan kegiatan membuat barang baru ya, seperti itu. Itu artinya adalah produsen. Oke, saya ulangi kembali. Produsen itu artinya adalah orang yang berkegiatan atau membuat yang berkegiatan
membuat produksi atau barang baru. Itu artinya produsen adalah orang yang melakukan kegiatan berproduksi. Baik, kita akan analisis mana yang termasuk kegiatan produsen atau perilaku-perilaku dari produsen. Yang satu, Bu Widati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Nah, membuka warung makan di dekat pabrik, membuka usaha warung makan. Nah, karena dia di sini membuka warung makan, berarti ada produk yang dibuat. Apa produk yang dibuat, Bapak Ibu Guru? Yang dibuat adalah makanan. Nah, maka untuk yang satu ini termasuk kepada perilaku produsen. Kemudian yang kedua, Pak Endun mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Nah, kegiatan Pak Endun mencari alternatif bahan baku ini, apalagi di sini disebutkan untuk menekan harga pokok usahanya, jelas ini adalah perilaku produsen. Kenapa dikatakan sebagai perilaku produsen? Karena dia akan mencari bahan baku untuk membuat harga pokok usahanya menjadi lebih mudah. Di sini kan dia seorang pengusaha. Jadi di sini adalah produsen. Kemudian yang ketiga, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. Nah, kalau perilaku Bu Mira yang membandingkan harga-harga bahan sembako, berarti jelas itu adalah perilaku konsumen, Bapak Ibu Guru ya. Konsumen, karena dia adalah orang yang akan menggunakan sembako atau akan menghabiskan sembako tersebut, maka dia adalah perilaku konsumen. Kemudian yang keempat, untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Nah, di sini perilaku Pak Wahyu itu sebagai apa? Apakah konsumen atau produsen? Nah, kalau Bapak Ibu belum mengetahui apa artinya perilaku konsumen, maka Bapak Ibu tidak bisa menjawab yang ini. Nah, perilaku konsumen itu adalah orang yang berkegiatan untuk menggunakan barang atau jasa, menghabiskan barang. Nah, karena di sini adalah menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan. Nah, kan kalau dia menyisihkan sebagian pendapatannya setiap bulan, berarti di sini dia menabung. Nah, kalau dia menabung, berarti di sini dia menggunakan jasa bank. Orang yang menggunakan jasa bank, berarti dia termasuk kepada konsumen. Konsumen. Kemudian yang kelima, sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Nah, perilaku Henry ini sudah jelas karena dia adalah pengusaha, kemudian akan memberikan apresiasi kepada karyawannya, maka di sini perilaku dari Henry yaitu sebagai produsen. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban 1, kemudian 2, dan juga 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut titik-titik. A. Produksi, B. Konsumsi, C. Investasi, D. Distribusi, E. Atribusi. Baik, di sini sebelum kita membahas jawaban yang tepat itu, alangkah baiknya kita akan definisikan dulu apa itu produksi, apa itu konsumsi, apa itu investasi, dan apa itu distribusi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu, Bapak Ibu Guru, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau membuat barang ya. Di sini adalah kegiatannya adalah menghasilkan barang baru. Menghasilkan barang baru. Kemudian konsumsi itu adalah menggunakan barang ataupun juga jasa. Kemudian distribusi itu adalah menyalurkan barang ya, menyalurkan barang. Kalau kita analisis Bapak Ibu Guru di soalnya, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa disebut sebagai apa? Nah, menghasilkan barang baru atau menghasilkan barang, maka itu
adalah kegiatan produksi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Oke, seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan soal nanti, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 081883580023 untuk mendapatkan e-book ini ya. Dipesan saja ke nomor yang ada di layar. Soal berikutnya Bapak Ibu guru, perhatikan pernyataan berikut: sumber daya alam, modal, tenaga kerja, teknologi, kerjasama. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor produksi ditunjukkan oleh nomor titik T. Apakah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu guru ya, kita tinggal menentukan mana yang termasuk kepada faktor produksi. Nah, faktor penting dari sebuah produksi, apakah satu, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan faktor produksi utama ya. Misalkan kalau kita ingin membuat tempe, maka sumber daya alam yang kita butuhkan yaitu kedelainya. Nah, maka di sini adalah faktor utama di dalam produksi. Kemudian yang kedua, nah yang kedua juga modal Bapak Ibu guru. Yang pasti kalau kita ingin produksi suatu barang, maka kita membutuhkan modal ya. Tidak bisa kita membuat barang tanpa adanya kurang modal atau tidak ada modal. Kemudian berikutnya adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini juga Bapak Ibu dibutuhkan oleh seorang yang ingin membuat suatu barang atau ini adalah faktor produksi. Maka 1, 2, 3 ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian teknologi dan kerjasama ini bukan merupakan faktor produksi. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin belajar efektif bersama kami, ya, itu selama 2 jam per pertemuan, kita akan pelajari soal pretest PPG berdasarkan kisi-kisi dan FR soal asli. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp 081803358023. Nah, nanti di bimbelnya akan kita berikan trik mudah menjawab soal KI, KD atau CP, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian kita ajarkan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan indikator, kemudian menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, instrumen penilaian, kemudian merumuskan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keenam, nanti akan menentukan materi pokok, media pembelajaran, dan bahan ajar, trik mudah menjawab soal PTK, trik mudah menjawab soal pedagogi, trik mudah menjawab soal mapel, dan yang diantaranya ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga PPKN. Baik Bapak Ibu, nah untuk informasi lebih lengkap, kemudian apa saja yang Anda dapatkan nanti di bimbel kami, di antaranya itu 10 pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 21.00, pembahasan soal terakurat sesuai FR soal asli dan kisi-kisinya. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat, yaitu 360 soal, nanti kita akan berikan setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran. Yang ketiga, gratis 10 mini tryout. Setiap mini tryout itu ada 20 soal. Nah, 20 soal ini akan kita berikan setiap selesai pertemuan. Nah, misalkan bimbel pertemuan 1 kita akan berikan untuk tryoutnya. Misalkan kita bahas pedagogi, maka pada tryoutnya kita akan berikan soal pedagogi, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang keempat, gratis 10 video rekaman bimbel. Nah, 10 video rekaman bimbel ini kita akan berikan setelah pelaksanaan setiap kali pertemuannya. Kemudian yang kelima, gratis handout file soal dan pembahasan ini juga kita akan berikan setiap pertemuan malam harinya. Baik, sekarang kita akan bahas soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang ataupun jasa disebut titik-titik. Apakah distribusi, konsumsi, produksi, investasi, atau atribusi? Baik, yang ini kita akan analisis Bapak Ibu Guru mana jawaban yang tepat terkait dengan soal ini. Sebelum kita analisis, kita perlu mendefinisikan setiap pilihan jawaban ini Bapak Ibu Guru ya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi Bapak Ibu Guru ya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Di antaranya yang pertama adalah distribusi,
distribusi, kemudian yang kedua adalah konsumsi, kemudian yang ketiga yaitu produksi. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi Bapak Ibu guru ya. Jadi hanya 3 ini kegiatan dari ekonomi. Nah, distribusi itu apa? Distribusi itu adalah menyalurkan barang Bapak Ibu guru ya. Menyalurkan barang. Menyalurkan barang. Kemudian konsumsi itu apa? Nah, kalau konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang ya. Mana saja boleh menghabiskan, menggunakan barang atau jasa. Kemudian kalau produksi, nah produksi itu merupakan yaitu membuat atau kita saja membuat barang yang membuat barang. Jadi dia juga membuat serta menghasilkan barang atau menghasilkan barang. Menghasilkan barang atau produk baru. Barang atau produk baru. Nah, maka manakah jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan yang ada di atas? Kegiatan mengurangi atau menghabiskan? Nilai guna suatu barang itu adalah konsumsi karena dia menghabiskan atau mengurangi, maka itu adalah kegiatan konsumsi Bapak Ibu guru. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk memesan e-book pretest PPG Guru SD yang soalnya sebanyak 400 soal, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami di WhatsApp 081803 358023. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut titik-titik. Apakah A. Investor, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distributor, E. Atribusi. Baik, di sini kita akan bahas dulu Bapak Ibu guru. Sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan bahwa kita sedang mengadakan program bimbel online. Nah, belajar efektif bersama Marumat selama 2 jam per pertemuan, belajar soal pretest PPG berdasarkan kisi-kisi dan FR soal asli. Pendaftaran bisa Bapak Ibu WhatsApp ke nomor WhatsApp kami di 081803 358023. Nanti di bimbel kita akan berikan trik mudah menjawab soal yang pertama KI, KD atau CP, yaitu tentang aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan berikan trik merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian trik merumuskan indikator, menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, instrumen penilaian, merumuskan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian menentukan materi pokok, media pembelajaran, dan bahan ajar, kemudian yang ketujuh, trik mudah menjawab soal PTK, yang 8 trik mudah menjawab soal pedagogi, dan yang ke-9 adalah trik mudah menjawab soal MAPEL, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Baik, kita bahas dulu soal yang ini. Investor itu bukan merupakan kegiatan ekonomi, memang ini adalah kegiatan dari bagian dari bisa masuk produsen ataupun juga nanti produsen ya kalau investor ya, karena dia menyediakan modal. Kalau investor menyediakan modal berarti ini produsen. Kemudian B, produsen itu adalah orang yang membuat atau menghasilkan suatu barang ataupun jasa, yaitu adalah produsen. Kalau konsumen itu adalah orang yang menggunakan suatu barang. Nah, di dalam konsumsi itu diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang ya. Kegiatan menggunakan barang. Nah, kalau produsen, mohon maaf, kalau konsumen, maka konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan, orang yang berkegiatan, orang yang berkegiatan menggunakan barang. Nah, itu bedanya. Kalau konsumen itu adalah orang yang melakukan, orang yang melakukan menggunakan barang atau kegiatan menggunakan barang. Distributor itu adalah orang yang melakukan menyalurkan barang. Nah, kalau di sini tentang kegiatan konsumsi, maka jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu konsumen.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa dinamakan A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, D. Perdagangan, E. Atribusi. Nah, untuk menjawab soal ini Bapak Ibu silahkan jawab di kolom komentar. Saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya. Silahkan dijawab di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.